Siapa yang tidak mengenal Atta Halilintar, the king of YouTuber? Nah, kali ini kita akan melihat pace dari seorang Atta Halilintar. Ketika saya melihat pacenya, saya menemukan satu energi yang ternyata itu bisa mensupport beliau menjadi king of YouTuber. Energi apakah itu? Kita lihat bersama-sama. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant, konsultan pengembangan pribadi berdasarkan ilmu pace. Apa sih ilmu pace? Ilmu pace adalah ilmu astrologi Cina untuk melihat kepribadian kita, untuk melihat bakat kita, untuk melihat struktur kita. Tapi pace tidak hanya melihat itu saja. Pace ini bisa kita manfaatkan untuk membuat strategi guna mencapai goal yang kita inginkan di tahun ini. Dari pace juga kita bisa mengetahui ada peluang apa, ada tantangan apa di tahun ini dan per 10 tahun. Kembali lagi kita akan melihat pace dari seorang Atta Halilintar. Beliau dilahirkan pada tanggal 20 November tahun 1994. Sekarang kita lihat natal chart dari Atta Halilintar. Di natal chart ini kita melihat ada kolom tahun, bulan, hari, dan jam. Nah, di jam ini teman-teman lihat bersama kosong karena saya tidak tahu jam lahirnya Atta Halilintar, jadi kosong. Tapi ini bisa digunakan untuk melihat bakatnya, kepribadiannya, strukturnya seperti itu, melihat peluang dan tantangan, bagaimana mencapai strategi itu sudah bisa dimanfaatkan. Dalam bahasan kali ini kita akan melihat kepribadian seorang Atta Halilintar, kemudian bakat yang beliau miliki dan juga struktur. Dan juga ada satu energi yang beliau bawa yang itu ternyata bisa mensupport untuk menjadi seorang YouTuber papan atas, YouTuber kelas dunia malah ya. Nah, di kolom kita melihat kepribadian, kita melihat di kolom hari. Di kolom hari ini teman-teman bisa melihat ada elemen apa. Nah, di elemen ini kita bisa menganalisa seseorang mempunyai kepribadian seperti apa. Kita lihat di sini D-masternya adalah yang metal atau keng. Nah, seseorang yang terlahir dengan kepribadian dengan elemen yang metal itu mempunyai kepribadian seperti apa? Yang metal itu digambarkan sebagai kampak. Kampak makin diasah, ya kan? Kampak makin diasah semakin berguna. Tapi kalau dibiarkan saja dia berkarat dan dia tidak bisa dimanfaatkan. Demikian analoginya. Nah, ketika kita melihat bahwa seseorang memiliki D-master yang metal, itu mempunyai kepribadian seseorang yang pekerja keras, seseorang yang fokus dan mempunyai strategi yang baik ya. Kemudian dia juga seorang yang bertanggung jawab, dapat hidup dalam tekanan, realistis dan berwibawa. Ini teman-teman lihat bersama bahwa di kolom hari untuk melihat kepribadian seseorang kita melihatnya di kolom hari untuk melihat D-masternya. Jika teman-teman membaca mengenai Atta Halilintar, beliau dari kecil sudah dididik oleh orang tuanya untuk mandiri dengan cara berjualan sandwich ya. Ketika SD beliau sudah berjualan sandwich di sekolah, kemudian dia berjualan kartu SIM card. Seiring perjalanan usia dia juga meningkatkan bisnisnya dengan berjualan HP seperti itu, kemudian berjualan mobil bekas dulu seperti itu. Nah, demikian orang yang terlahir dengan elemen yang metal. Jadi dari kecil harus sudah diberi tanggung jawab.
ingat bahwa yang namanya pedang atau kampak semakin diasah, ya kan, semakin diasah semakin berguna, semakin tajam semakin berguna. Nah, analoginya seperti itu. Kemudian kita akan melihat bersama bakat dari seorang Atta Halilintar. Di sini teman-teman bisa melihat ya main profile. Dari main profile ini kita bisa melihat bakat-bakat yang dimiliki oleh seseorang. Teman-teman melihat bahwa ternyata Atta Halilintar mempunyai begitu banyak bakat, yaitu the artist, the pioneer, the philosopher, the leader, the director, the friend, dan the diplomat. Tapi yang menjadi bakat utama beliau adalah the pioneer. Nah, seseorang dengan bakat the pioneer itu seperti apa? Seorang yang terlahir dengan bakat the pioneer, dia terkenal karena kecerdasannya, keotentikannya. Beliau juga menyukai tantangan atau tidak ada batasan dalam memperoleh sesuatu ya. Juga memahami tren, pandai bernegosiasi, inovatif, dan intuitif. Itu orang yang terlahir dengan bakat the pioneer. Kemudian orang dengan bakat the pioneer ini, dia bisa termotivasi karena dia disegani ya, dia dibutuhkan, dia diberi tantangan, atau dia membuktikan diri bahwa dia mampu. Nah, itu akan membuat seseorang dengan bakat the pioneer ini merasa termotivasi, merasa tertantang seperti itu. Dan juga dia mempunyai kebebasan berpendapat dan kebebasan finansial. Itu sebabnya sudah terlahir dengan kepribadian yang metal, kemudian mempunyai bakat utama the pioneer. Seorang Atta Halilintar, dia tidak berhenti, dia tidak pernah merasa puas hanya pada satu bidang. Ketika dia sudah berhasil untuk berjualan handphone, dia mengembangkan bisnis-bisnis yang lain. Nah, memang orang yang terlahir dengan bakat the pioneer ini terkenal berjiwa wira swasta. Teman-teman lihat begitu banyak ya bisnis yang digeluti oleh Atta Halilintar, mulai dari makanan, kemudian pakaian ya, hijab, terus HP, kemudian mobil. Kalau tidak salah beliau terakhir mengambil futsal ya, atau bola ya. Saya mengikuti Atta kurang lebih 8 tahun yang lalu. Nah, pada saat 8 tahun yang lalu bakat di artisnya muncul. Kenapa bakat di artisnya muncul? Seseorang yang mempunyai bakat di artis ini, dia mengetahui bagaimana menciptakan keunikan atau keotentikan. Saya masih ingat waktu awal-awal beliau memulai YouTube-nya ya. Itu tidak memulai sih, sudah berlangsung beberapa waktu. Beliau menciptakan trademark untuk dirinya, yaitu mengenakan bandana, kemudian rambut dicat warna-warni, dan juga kacamata hitam. Nah, orang dengan bakat di artis itu seperti itu. Dia tahu persis apa yang akan dia tonjolkan untuk menjadi ciri khasnya. Itu orang dengan bakat di artis. Bakat di artis Atta Halilintar ini sampai 83%. Yang termasuk bakat di artis adalah storytelling, ya kan? Sesuatu yang berhubungan dengan seni. Baik itu menyanyi, bercerita, menciptakan lagu, acting, itu bakat di artis. Kemudian kita akan melihat bersama-sama struktur dari Atta Halilintar. Nah, Atta ini mempunyai struktur the manager. Seseorang yang mempunyai struktur the manager, dia orangnya dinamis, dia pandai mengatur atau memanage segala sesuatunya, dia pandai memanage timnya, memanage waktu supaya
bisa bermanfaat untuk dirinya. Orang dengan struktur The Manager ini, dia juga seorang yang rasional dan visioner. Dia senang bekerja sendiri. Seseorang yang mempunyai struktur The Manager ini, dia mempunyai ciri apa? Masih ingat nggak? Ini kalau yang mengikuti YouTube Mirai Yorita pasti tahu. Kalau struktur The Manager, orangnya senang tampil di muka umum atau senang mendapatkan perhatian. Itu orang dengan struktur The Manager. Itu sebabnya Atta mengambil jalur sebagai seorang YouTuber yang amat sangat sukses. Saya kagum sekali dengan beliau. Kemudian seperti saya sudah sampaikan di awal bahwa ada satu energi yang ternyata mensupport beliau untuk bisa pada posisi the king of YouTuber. Nah, energi apakah itu? Mungkin teman-teman juga ada yang membawa energi yang sama dengan seorang Atta Halilintar ketika lahir. Kita lihat lagi di natal chart-nya ya. Nah, di natal chart ini di bawah itu yang dengan tulisan merah di kolom hari ya. Di kolom hari dan di kolom tahun itu teman-teman bisa lihat bahwa ada energi gold carats atau golden carats. Apa sih yang dimaksud dengan energi golden carats atau gold carats? Energi golden carats adalah energi yang mendukung seseorang untuk bisa menjadi terkenal. Selain itu, energi golden carats ini juga mendukung seseorang untuk bisa sukses atau kaya atau mempunyai status sosial yang tinggi. Dia bekerja di public domain, mempunyai koneksi yang luas, mendapat support dari berbagai macam pihak. Dia juga seseorang yang gentleman, mempunyai tata krama yang baik dan mempunyai komunikasi yang baik. Nah, itu orang dengan energi golden carats. Pada saat Atta sudah menikah dengan Aurel, banyak sekali media yang menyatakan bahwa Atta ini menjadi pemersatu keluarga. Karena kan di berita-berita sebelumnya sempat ada berita yang kurang mengenakan, di mana hubungan antara keluarga Anang Hermansyah dengan keluarga Krisdayanti kurang begitu baik. Nah, ketika Atta dan Aurel ini sudah menikah, hubungannya menjadi baik. Ternyata ini juga karena pengaruh energi golden carats. Energi golden carats ini dia mensupport kita untuk mempunyai hubungan yang sangat kuat dan erat dengan keluarga. Jadi ternyata energi golden carats ini sangat besar sekali pengaruhnya untuk seorang Atta Halilintar. Energi golden carats ini yang bisa mensupport beliau untuk bisa menjadi 10 YouTuber terkaya di dunia. Kemudian energi ini juga yang mempersatukan keluarga dari Anang Hermansyah dan Krisdayanti. Demikian kita sudah lihat bersama pace dari seorang Atta Halilintar. Nah, jika teman-teman tahu apa energi yang teman-teman bawa, ini manfaat dari pace. Kita bisa memaksimalkan energi yang kita bawa, energi yang kita miliki, dan meminimalisir energi yang kurang baik, sehingga hal-hal yang bisa merugikan atau hal-hal yang tidak menyenangkan itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai bertemu di video yang lain.